Pemirsa Unas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin membuka peluang besar bagi alumni Unhas dan masyarakat Indonesia Timur untuk bekerja di Eropa. Unhas dan lembaga rekrutmen asal negara Rumania telah menjalin kemitraan untuk mengirimkan tenaga kerja profesional ke Rumania dan negara Eropa lainnya. Sebanyak 90 posisi kerja yang mencakup berbagai sektor, mulai dari delivery driver, produksi, konstruksi, hingga hospitality, terbuka bagi lulusan Universitas Hasanuddin dan masyarakat yang berminat kerja di luar negeri. Juga terdapat program short-term summer job yang membutuhkan hingga 200 tenaga kerja untuk masa kerja 5 bulan tanpa syarat kemampuan bahasa Inggris yang ketat. Ini setelah terjalin kerjasama internasional antara Unhas dan mitra industri Rumania. Langkah signifikan dalam mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia di kawasan Eropa itu terjalin bersama delegasi dari Rumania dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan Hadin Pro Manpower, badan usaha milik Unhas yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja internasional, Rabu 12 November 2025. Selain posisi yang telah tersedia, kerjasama tersebut membuka jalur penempatan lebih luas ke negara-negara Eropa lainnya, seperti Jerman dan Inggris. Menurut Direktur PT Hadin Pro Manpower, Sudirman SH, kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen Unhas dalam memperluas jaringan global untuk memberikan pengalaman kerja internasional kepada alumni. Hadir sekarang ini kebetulan dari Rumania, dan mereka mengajak kita untuk bisa bekerja sama dalam jangka waktu panjang untuk memberikan kesempatan kepada alumni Unhas dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur untuk bisa mendapatkan kesempatan bekerja di Eropa, khususnya Eropa. Oleh karena itu kami menyambut baik dan mereka sengaja datang untuk memulai menjalin kerjasama dengan Hadin Pro Manpower untuk proses selanjutnya bagaimana alumni Unhas, masyarakat Sulawesi dan Indonesia Timur ini bisa kita upgrade skill-nya untuk bisa memenuhi standar kerja yang ada di Eropa. The point is that we believe Indonesia is a huge opportunity to recruit candidates. So we are planning to cover different areas like to cover hospitality, to cover productions, to cover renewable sector, constructions, and so on. It's all depending on the standard that we need to work on it together with Hadin Pro Manpower. And we also have a delivery driver division. So the reason that I came here was for because we signed a contract with the Hadin Pro Manpower. Yes. To bring 84 delivery drivers to Romania to our company. Direktur PT Hadin Pro Manpower, Sudirman menambahkan, kerjasama antara Unhas dan Rumania menandai babak baru bagi peningkatan kompetensi dan mobilitas tenaga kerja Indonesia Timur di pasar global. Ia menilai kerjasama tersebut menjadi jembatan menuju peningkatan kualitas SDM serta daya saing internasional. Sarah Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, momentum refleksi digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS dalam Musyawarah Kerja Nasional dan peringatan HUT ke-49. Kegiatan itu tak hanya menunjukkan kematangan perjalanan organisasi, juga gambaran harapan baru. Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan menggelar musyawarah kerja nasional yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-49 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Mengusung tema Sipatua Sipatokong,
merajut persaudaraan, menguatkan masa depan, menyambut Indonesia Emas. Kegiatan itu digelar di Hotel Claro Makassar, Jumat 14 November 2025. Kegiatan tersebut dibuka Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Andi Amran Sulaiman, dan dihadiri oleh ratusan peserta dan jajaran pengurus dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, yang menyampaikan harapannya agar KSS dapat menyumbangkan ide-ide untuk pembangunan bangsa. Hadir pula Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menegaskan kuatnya hubungan KKSS dengan Unhas serta pentingnya dukungan masyarakat perantau bagi kemajuan institusi pendidikan. Disampaikan harapannya terhadap musyawarah kerja nasional hari ini dan KKSS. Ya, harapan saya dengan musyawarah kerja nasional di tahun 2025 ini dapat menghasilkan ide-ide cemerlang, kemudian juga bisa berkontribusi positif kepada daerah maupun kepada negara. Sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, KKSS adalah keluarga besar yang juga di dalamnya bagian dari misi Unhas untuk membangun masyarakat Sulawesi Selatan, dan kemitraan antara KKSS dengan Unhas tentu adalah suatu keniscayaan. Karena tanpa masyarakat, terutama keberadaan KKS, Unhas juga akan tidak merasa kuat. Oleh karena itu kehadiran KKS membuat kami lebih bersemangat. Sementara itu, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Andi Amran Sulaiman, berharap agar Mukernas dan Hari Ulang Tahun ke-49 KKSS mampu memperkuat persaudaraan perantau Sulawesi Selatan, sekaligus melahirkan gagasan strategis bagi pembangunan daerah dan nasional. Dengan sinergi antar pemerintah daerah dan institusi pendidikan, KKSS diyakini terus menjadi wadah pemersatu menuju Indonesia Emas. Zahra Sabita Suceng, Khairul Adrian, Unhas TV. Pemirsa, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu isu strategis dalam revisi Undang-Undang Perkoperasian. Akademisi Universitas Hasanuddin menilai jika revisi Undang-Undang Perkoperasian mampu membawa koperasi desa berkompetisi. Forum Partisipasi Publik terhadap Daftar Inventarisasi Masalah Tim Revisi Undang-Undang Perkoperasian digelar Kementerian Koperasi dan UKM di Artama Hotel Makassar, Jumat 14 November 2025, menjadi ruang bertukar gagasan tentang masa depan koperasi di Indonesia. Salah satu isu yang mengemuka adalah penguatan koperasi desa dan kelurahan yang selama ini menjadi ujung tombak pergerakan ekonomi rakyat. Perkoperasian di tingkat desa dinilai belum mampu menjangkau generasi muda, bahkan masih terbatas dalam hal pengelolaan, literasi keuangan, serta kesadaran kolektif berkoperasi. Menurut Direktur KSPPA BMT Surya Abadi Lampung, Indah Purnamawati, revitalisasi koperasi desa menjadi kunci untuk mengembalikan jati diri koperasi sebagai gerakan sosial ekonomi. Di banyak daerah, diakui Indah Purnamawati, koperasi desa sering hanya menjadi legalitas tanpa gerakan. Padahal dengan meningkatkan pendidikan perkoperasian yang terstruktur, koperasi desa dapat menjadi motor ekonomi yang mendorong anak muda untuk terlibat. Untuk acara ini sangat bagus ya, karena bagaimana koperasi mulai diperkenalkan kembali. Kalau mungkin pada waktu yang lalu banyak juga mungkin terutama dari generasi Z yang mungkin dengan belum mengenal koperasi secara langsung atau menyeluruh. Tapi untuk saat ini dengan acara ini dan perbaikan RUU ya, dengan adanya undang-undang yang baru, mungkin itu juga akan menambah bagaimana koperasi cepat berkembang, juga bagaimana koperasi itu bisa menyamakan dengan badan usaha lain yang mungkin saat ini koperasi masih tidak terlalu luas diketahui oleh masyarakat Indonesia gitu. Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar SEMSI, menilai koperasi desa membutuhkan landasan hukum dan advokasi yang lebih kuat. Dikatakannya,
Daftar inventarisasi masalah terhadap revisi Undang-Undang Perkoperasian perlu mengutamakan pengembangan SDM, pendampingan, dan kelembagaan agar koperasi desa tidak sekadar bertahan tetapi mampu berkompetisi. Nah, di dalamnya ini ada beberapa usulan kita bahwa pertama pendidikan tentang koperasi diperhatikan, SDM ya. Yang kedua ada penelitian tentang koperasi, kemudian ada aspek hukum tentang koperasi-koperasi yang kecil, ada advokasi, kemudian bagaimana koperasi merah putih ini di backup secara hukum sehingga bisa berkelanjutan. Profesor Asdar menambahkan, penguatan koperasi desa menjadi langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi serta menyiapkan generasi muda yang melek terhadap gerakan koperasi. Rizka Faja, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, rangkaian Makassar Model United Nation 2025 Universitas Hasanuddin menghadirkan talk show maritim yang membahas warisan budaya bahari, konservasi, dan tantangan kelautan global. Talk show tersebut menghadirkan Konsul Jenderal Australia di Makassar serta akademisi Universitas Hasanuddin. Talk show dengan mengangkat tema Ancient Wisdom Modern Conservation menghadirkan Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dyess, serta dua akademisi Unhas Agus Salim Burhanuddin SIP Mirab dan Andi Batara Al-Isra MSI. Ketiganya memberikan sudut pandang mengenai pentingnya hubungan manusia dengan laut, identitas maritim Indonesia, serta isu keberlanjutan sumber daya. Dosen Hubungan Internasional Unhas, Agus Salim Burhanuddin SIP Mirab, menyebut jika identitas maritim telah melekat pada masyarakat Indonesia sejak leluhur. Laut tidak hanya menjadi ruang pemisah antar pulau, tetapi juga jembatan pengetahuan dan sumber kehidupan yang harus dijaga. Sementara dosen antropologi Unhas, Andi Batara Al-Isra MSI, menyebut jika warisan maritim Indonesia terlihat melalui tradisi lokal seperti sasi, yang berfungsi menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Ia juga menyebut hubungan masyarakat Austronesia yang menunjukkan keahlian nenek moyang dalam menavigasi laut dan menjelajahi pulau-pulau. Sebagai Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dyess memaparkan hubungan sejarah panjang antara Makassar dan Australia, serta isu-isu maritim global seperti akses jalur laut, konservasi, dan kelangkaan sumber daya yang kini menjadi perhatian internasional. Sangat tepat menurut saya karena sejarah Australia, hubungan Australia-Indonesia secara formal 76 tahun. Tapi mulai dari Makassar ratusan tahun lalu dengan orang yang berlayar dari sini ke pantai utara Australia untuk mencari tripang. Jadi saya sangat senang bisa bicara tentang hal-hal terkait dengan maritim. Dan topiknya sangat menarik juga bagi saya karena ada beberapa poin-poin yang penting sekali untuk dunia internasional. Itu terkait dengan akses, siapa yang bisa punya hak untuk melewati jalur maritim di beberapa tempat di dunia ini. Yang kedua adalah terkait dengan konservasi. Jadi misalnya kalau untuk konservasi seharusnya internasional, bukan hanya lokal atau dari negara saja. Jadi makanya ada beberapa langkah yang diambil oleh Indonesia dan Australia untuk meningkatkan konservasi maritim terkait dengan misalnya limbah plastik dan lain-lain. Dan yang ketiga itu kelangkaan sumber daya hasil laut. Jadi ini sangat penting juga supaya ada stok sari laut yang masih ada untuk generasi masa depan. Jadi makanya ini luar biasa kesempatan bagi saya ikut semua pemuda-pemuda di sini yang sangat berantusias untuk ikut model UN, dan nanti kita lihat apa yang mereka mendiskusikan besok dan besok lusa di sini. Tapi pasti yang sangat penting itu have fun di sini. Karena itu dunia diplomasi sangat serius, tapi kalau orang Australia sedikit informal. Jadi jangan terlalu serius. Ketua Umum UKM Unhas Model United Nation, Indi Rina Tamandalan, juga memberikan pandangan mengenai pentingnya pemahaman identitas maritim bagi generasi muda. Indi berpendapat, jika laut merupakan bagian penting masa depan dunia, dan generasi muda memiliki peran utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan maritim. Talk show-nya itu akan berbicara seputar how culture shape maritime sustainability, yang dimana akan dibawakan oleh salah satu representatif dari Australia, yaitu Konjen Australia sendiri, yaitu Todd Dyess, dan didampingi dengan beberapa dosen yang sudah expertise di bidang maritime itu sendiri. Ada Pak Agus dan ada Kak Batara yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Talk show berlangsung interaktif dan mendapat respon antusias dari peserta.
Para pembicara meminta para peserta talk show untuk melihat jika tantangan kelautan global tidak hanya berkaitan dengan konservasi, tetapi juga membuka peluang besar untuk kerjasama internasional, termasuk perlunya kolaborasi antar negara dalam menjaga jalur laut, memerangi limbah plastik, serta memastikan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang, di mana semangat diplomasi dan kerjasama tetap menjadi kunci perdamaian dan keberlanjutan kawasan. Feni Septiani Sumuel, Unhas TV. Universitas Padjadjaran Bandung menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi atau ONMIPA PT tahun 2025. Kegiatan yang digelar di Geraha Sanusi Harjadinata, kampus Unpad di Pati Ukur, Bandung, menjadi media untuk menjaring talenta-talenta terbaik bangsa di bidang sains dan matematika. Universitas Padjadjaran menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi atau ONMIPA PT tahun 2025. Acara pembukaan berlangsung meriah pada Senin 17 November di Geraha Sanusi Harjadinata, kampus Unpad di Pati Ukur, Bandung. Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif S. Kartasasmita menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Unpad. Menurutnya, ajang ini merupakan kesempatan emas untuk berkontribusi mencetak talenta-talenta unggul di bidang sains. Ya, alhamdulillah tahun ini kami mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan MIPA dengan Ketua Panitia Pak Dekan MIPA, dan ini kesempatan yang sangat besar untuk Unpad berkontribusi dalam perkembangan ilmu MIPA di tanah air. Dan saya percaya bahwa ini juga akan membawa nama baik Universitas Padjadjaran pada khususnya dan juga perkembangan ilmu MIPA di nasional pada umumnya, juga dalam kaitan untuk mencetak talenta-talenta unggul khususnya di bidang MIPA untuk ke depan. Sementara itu, Ketua Panitia ONMIPA PT 2025, Profesor Iman Rahayu, melaporkan adanya peningkatan jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi dibanding tahun sebelumnya. Total sebanyak 260 mahasiswa finalis siap berkompetisi pada 4 bidang ilmu, yakni matematika, fisika, kimia, dan biologi. ONMIPA kali ini diikuti cukup banyak ya, 96 perguruan tinggi, dan yang lolos di final ini ada 260 peserta. Masing-masing bidang 65 peserta, matematik, fisika, kimia, dan biologi. Dibandingkan tahun sebelumnya, ini jumlah perguruan tinggi semakin banyak. Ya, mudah-mudahan tadi seperti Pak Rektor sampaikan, ini menjadi ajang untuk peningkatan ya ilmu pengetahuan ke depan. Kemeriahan pembukaan ONMIPA PT 2025 di Unpad ini menuai apresiasi dari para delegasi. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA Unhas, Dr. Hairudin, bersama delegasi Universitas Hasanuddin, Laude Abdul Aziz, yang menilai acara tahun ini sangat semarak. Kami punya pengalaman juga tahun lalu dan kami bandingkan dengan tahun ini semarak ya. Jadi semarak artinya tidak kalah dibanding pembukaan tahun lalu. Ya. Kalau dari saya personal sendiri, karena ini adalah pengalaman pertama ya untuk ONMIPA tingkat nasional, jadi first impression-nya bagus banget lah untuk pembukaannya. Tahun lalu itu kami dapat medali perak dan perunggu, dan tahun ini kami berharap dapat emas. Ya, kalau saya secara personal kan ya saya dari bidang matematika, dan saya tentunya pengen ini membawa emas pertama untuk Universitas Hasanuddin lah di matematika. Itu harapan terbesar saya. Hal senada diungkapkan oleh Silpi Nur Anggraini, delegasi bidang fisika dari Universitas Siliwangi. Sebagai pengalaman pertamanya, ia mengaku terkesan dengan kemegahan acara dan termotivasi memberikan hasil yang terbaik. Kesan-kesannya pada ONMIPA kali ini pertama kalinya saya ikut ONMIPA dan sangat mewah gebiar. Harapannya semoga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk universitas. Kegiatan Olimpiade tingkat nasional ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai dari 16 hingga 20 November, dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademik dan wawasan mahasiswa, sekaligus menjadi media untuk menjaring talenta-talenta terbaik bangsa di bidang sains dan matematika. Dari Bandung, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan
Sampai jumpa.